Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Selamat memasuki hari Minggu Paskah yang ke-6. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah. Apa kabar? Semoga dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita senantiasa dilimpahi kesehatan dan berkat. Saudari dan saudara yang terkasih, permenungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Dalam Injil pada hari ini, Yesus masih berbicara soal kasih. Dalam amanat perpisahannya dengan para murid, Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh inilah yang akan menuntun setiap langkah peziarah hidup kita. Selain itu, Yesus juga masih berbicara mengenai kasih. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita semua dituntut untuk memiliki sifat kasih. Mengapa? Karena Allah yang kita imani adalah kasih. Hanya dalam pribadi yang memiliki sifat kasih akan mengalir segala bentuk kebaikan, pelayanan, pengorbanan, serta pengabdian atau penyerahan diri secara total seturut dengan rencana dan kehendak Allah. Apabila hidup kita telah kita dasarkan pada kasih, maka kita telah melakukan sabda dan perintah Yesus, bahwa barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Keutamaan kasih ialah sabar, tidak menyombongkan diri, rela berkorban, murah hati, dan yang paling penting ialah takut akan Tuhan. Yesus mengatakan bahwa kita semua ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sebagaimana yang Rasul Paulus sampaikan dalam suratnya kepada umat di Korintus, bahwa kita berada dalam satu tubuh di mana Yesus Kristus sebagai kepala. Saudari dan saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk sejenak merefleksikan, apabila kita laksana anggota tubuh yang mana Yesus sebagai kepala, maka lantas kita bertanya, ketika saya berjalan, apakah kaki yang saya gunakan untuk melangkah masih melekat pada tubuh di mana Yesus sebagai kepala? Apabila saya berpikir, apakah pikiran saya masih didorong oleh kehendak Yesus sebagai kepala? Apabila tangan saya bekerja, apakah tangan ini masih melekat pada tubuh di mana Yesus sebagai kepala? Maka dengan sendirinya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bahwa apabila saya sebagai anggota pada tubuh di mana Yesus sebagai kepala, pada saat saya berbicara, maka setiap kata yang keluar dari mulut saya sesuai dengan kehendak dari Yesus sebagai kepala. Apabila kaki saya melangkah, maka kaki saya akan melangkah di jalan sebagaimana Yesus tuntun dalam hidup saya. Apabila saya bekerja, maka saya akan mengusahakan kebaikan sebagaimana Yesus inginkan. Saudari dan saudaraku, pada kesempatan ini mari kita hening sejenak untuk merefleksikan kehidupan kita akhir-akhir ini. Apakah setiap pekerjaan saya sungguh menghantarkan saya pada jalan yang telah Tuhan sediakan? Apakah setiap kata yang keluar dari mulut saya sungguh mencerminkan sifat-sifat kasih yang telah Tuhan tanamkan dalam diri saya? Jika tadi Yesus telah mengatakan kita ada dalam Dia dan Dia dalam kita, lantas kita bertanya, ada di mana Yesus dalam hidup saya?
Apakah Yesus masih menempati posisi yang pertama dalam hidup saya, atau justru Yesus tertimbun dalam berbagai persoalan, berbagai pergumulan hidup yang justru saya pikirkan setiap hari? Apakah Yesus sudah menempati tempat yang terbaik dalam hati saya? Atau justru sebaliknya, Yesus justru berada di tempat yang sangat gelap, ibaratkan rumah kosong yang sudah tidak terawat, kemudian ditumbuhi semak belukar. Nah, saudari dan saudaraku, dalam permenungan ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan bersama peziarah hidup kita, di mana Yesus saya hadirkan, di mana Yesus saya andalkan, dan di mana posisi Yesus dalam seluruh peziarah hidup saya. Yang kedua, saya ingin mengajak kita untuk melihat kehidupan kasih dalam diri kita masing-masing. Apakah kasih ini sudah menghasilkan buah, yaitu berkat? Apakah kasih ini sudah saya kembangkan dalam relasi sosial saya dengan sesama, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat? Saudari dan saudaraku, sebagaimana unsur kasih tadi melayani, sudah sejauh mana saya berusaha untuk hadir melayani sesamaku? Melayani tidaklah mudah. Terkadang kita akan mendapatkan cacian. Orang mungkin mengatakan kita, oh dia cari muka. Tetapi itulah bentuk pelayanan. Pelayanan senantiasa membutuhkan pengorbanan diri yang total, pengabdian diri yang total. Melayani harus siap dengan segala konsekuensi, siap untuk meninggalkan kenyamanan, dan siap untuk mendapati segala bentuk kesukaran dan tantangan. Pelayan sejati senantiasa mempersembahkan dirinya secara utuh untuk menghadirkan kasih Allah secara nyata dalam perjumpaannya dengan setiap orang yang ia jumpai. Maka saudari dan saudaraku, karena Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih, maka sudah layak dan pantas kiranya hidup kita juga senantiasa dihiasi oleh semangat kasih. Hanya dalam pribadi yang penuh kasihlah akan lahir kedamaian, sukacita, dan pengharapan akan kehidupan yang lebih membahagiakan. Semoga permenungan pada pagi hari ini membawa kita pada usaha untuk merefleksikannya secara pribadi lebih mendalam, agar hidup kita sungguh dilimpahi berkat Allah. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Semoga segala aktivitas, karya, dan rencana niat baik kita pada hari ini senantiasa diberkati oleh Allah. Tuhan memberkati. Amin.